warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Octaviani. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual dari modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagja. Kata Bagja berasal dari huruf B yang berarti buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian huruf yang kedua adalah A, yaitu ambil pelajaran. Di mana pada bagian ini yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Selanjutnya yaitu huruf G, gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Dan selanjutnya adalah huruf J, yaitu jabarkan rencana. Jabarkan rencana di sini adalah mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah huruf A, yaitu atur eksekusi. Di mana dalam atur eksekusi yaitu membantu transformasi rencana menjadi sesuatu aksi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul, berakhlak mulia, inovatif, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dari visi tersebut tadi, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas. Saya menentukan prakarsa perubahan tersebut sesuai dengan komponen inovatif, karena diharapkan dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan inovasi para peserta didik sesuai dengan gaya belajar mereka. Setelah membuat prakarsa perubahan, saya membuat pertanyaan dan rencana tindakan sesuai dengan tahapan baca. Tahapan yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Adapun pertanyaannya yaitu yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Sedangkan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu yang pertama, mencari referensi untuk menyusun asesmen diagnostik awal gaya belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar peserta didik dengan mengisi kuesioner atau wawancara langsung. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang keempat, berdiskusi bersama peserta didik mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Adapun pertanyaan yang muncul yaitu yang pertama, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Kemudian, aktivitas apa saja yang menurut peserta didik mampu membuat pembelajaran itu menyenangkan? Yang ketiga, situasi apa saja yang dapat saya lihat dalam pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bagi peserta didik? Dan yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Sedangkan daftar tindakan atau penyelidikan
yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan diterapkan, baik itu melalui wawancara, studi literasi, atau mencari contoh praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi di aplikasi, platform Merdeka Mengajar, atau platform lainnya. Kemudian yang kedua, melakukan wawancara atau survei pengalaman atau pendapat dari kepala sekolah, guru, peserta didik, dan juga orang tua. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Adapun pertanyaan yang muncul yaitu yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan telah berjalan baik? Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya dan peserta didik jika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Dan yang ketiga, harapan apa yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan tersebut? Kemudian, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon pertanyaan peserta didik melalui survei tentang mengapa cara belajar masing-masing kelompok peserta didik berbeda. Yang kedua, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan peserta didik melalui survei, misal dengan tidak menghakimi. Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon peserta didik atas kesalahan yang mereka buat saat pembelajaran berdiferensiasi melalui wawancara, sehingga peserta didik tidak takut dalam mengambil keputusan saat pembelajaran dan mampu memperbaikinya. Dan yang terakhir, guru dan peserta didik membuat harapan dan evaluasi mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi. Adapun tahapan yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul yaitu apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan pada peserta didik di kelas? Kemudian yang kedua, apa langkah terobosan yang dilakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini? Kemudian yang keempat, apa tindakan-tindakan yang mendukung proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Dan yang terakhir, berapa lama waktu untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Sedangkan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu yang pertama, membuat daftar pertanyaan diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Yang kedua, membuat daftar contoh praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, merancang tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang keempat, membuat target pencapaian dari pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir, mengkondisikan situasi belajar agar menyenangkan bagi peserta didik. Dan tahap yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul yaitu siapa yang akan memantau proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Kemudian yang kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini di kelas? Dan yang ketiga, kapan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan ini akan diterapkan? Dan yang terakhir, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Dan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi dalam program yang diterapkan ini. Kemudian yang kedua, membuat daftar, yaitu siapa dan kapan rekan guru dan kepala sekolah akan mengadakan observasi di kelas saya. Yang ketiga, membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang keempat, melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil refleksi.
Nah, demikian tadi prakarsa perubahan yang sudah saya buat sesuai dengan pendekatan inquiry apresiatif berdasarkan tahapan baca. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang lainnya untuk melakukan perubahan. Terima kasih. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan segera menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.